Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syarif dari Fakultas Bahasa dan Seni selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, bareng saya sendiri Asam Faistama yang akan memandu diskusi kita bahasan kita kali ini yaitu sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, sudah hadir juga nih teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman boleh diperkenalkan dirinya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Putri Salsabila dengan NIM 120162405 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratrian Yunita dengan NIM 12016240131 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Alif Fauzia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 12016240139. Salam kenal! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Almanayara dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman dengan NIM 12036240191. Oke, dan saya yang terakhir, saya sendiri Asam Faisama dengan NIM 123162484 dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Oke, kita langsung aja nih kali ini. Kita akan bahas dari masa Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya Al-Quran dibukukan seperti yang kita kenal sekarang. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, pedoman hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tahukah kalian bahwa saat Nabi masih hidup, Al-Quran belum dibukukan dalam bentuk mushaf seperti sekarang? Nah, menurut teman-teman sekalian itu kayak gimana? Oke, kita ke Syifa dulu kali ya. Syifa, dipersilahkan. Nah, pada masa itu tuh, wahyu turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu pertama kali turun saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Tempat turunnya itu di Gua Hiro. Surat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu banyak sekali tantangan untuk pembentukan wahyu dalam berbagai situasi, baik saat damai. Oke, untuk selanjutnya kita penasaran nih, gimana sih Al-Quran tuh bisa sampai seperti percetakan seperti sekarang? Menurut Ratri sendiri bagaimana? Baik, jadi karena pada saat itu belum ada percetakan seperti sekarang, jadi ayat-ayat Al-Quran ditulis dengan alat dan media yang sederhana. Ada yang menuliskannya di kulit binatang, pelepah kurma, batu tipis, ataupun di tulang. Dan tim yang menuliskan Al-Quran ini disebut sebagai penulis wahyu yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Jadi selain ditulis, banyak sahabat juga menghafalkan ayat-ayat Al-Quran karena pada saat itu di Arab tradisi lisan masih sangat kuat. Oke, keren banget. Untuk Alia sendiri, apakah ada pendapat lain? Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak nih sahabat penghafal Al-Quran yang juga ikut gugur dalam peperangan. Salah satunya dalam perang Yamamah di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sana itu ratusan penghafal Al-Quran mati syahid. Hal ini tuh membuat Umar bin Khattab khawatir. Gimana kalau nanti para penghafal wafat semua, bisa-bisa Al-Quran hilang. Gitu. Jadi kita khawatir nantinya kalau Al-Quran itu bisa akan hilang gitu. Jadi menurut teman-teman bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut? Oke, boleh kita ke Alma dulu. Menurut Alma, silakan. Akhirnya Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan. Awalnya Abu Bakar ragu karena Nabi sendiri tidak pernah menyuruh membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Tapi setelah berpikir panjang, Abu Bakar menyadari pentingnya hal itu. Lalu, ia memanggil Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Oke, boleh dilanjut dengan Syifa. Nah, selanjutnya itu pada Zaid disuruh jadi pemimpin. Zaid bin Sabit itu pada awalnya juga berat hati.
Ia bahkan berkata, "Sungguh kalau aku disuruh memindahkan gunung, rasanya itu lebih ringan dibandingkan mengumpulkan Al-Quran. Tetapi demi menjaga firman Allah, ia pun menerima tugas tersebut." Oke, keren banget. Bahkan beliau pun sampai akhirnya menerima tugas tersebut ya. Kita lanjut ke Ratri deh. Menurut Ratri sendiri bagaimana? Baik, jadi saya sedikit menambahkan dari Syifa. Jadi Zaid bin Sabit ini memulai proses dengan sangat hati-hati. Beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi juga mencari tulisan-tulisan asli daripada saat Nabi masih hidup. Jadi setiap ayat ini harus dibuktikan dengan 2 orang saksi, dan mushaf hasil pengumpulan ini disimpan oleh Abu Bakar yang kemudian diwariskan kepada Umar bin Khattab, dan setelah Umar wafat, mushaf ini disimpan oleh anak beliau yaitu Hafsah binti Umar yang sekaligus sebagai istri Nabi. Oke, kita pastinya penasaran nih, ada nggak sih tahap penting berikutnya? Nah, kita ke Alia dulu deh. Persilahkan untuk Alia. Tentu, setelah ini tuh ada namanya proses dikenal sebagai pembukuan pertama Al-Quran. Tapi masih ada tahap penting berikutnya, yaitu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu, Islam tuh udah menyebar ke berbagai wilayah, kayak Irak, Syam, dan juga Mesir. Karena perbedaan dialek Arab di setiap daerah, itu mulai muncul nih perbedaan, perdebatan, gimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan ini membuat sebagian orang kebingungan, bahkan ada yang saling menyalahkan hanya karena perbedaan tersebut gitu. Nah, melihat hal ini, sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman datang ke Utsman dan berkata, "Selamatkan umat Islam sebelum mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani." Oke, dapat disimpulkan kita ada sebuah perbedaan nih. Nah, ada nggak sih tindakan yang diambil nantinya kalau menurut Alma sendiri? Tentu saja setelah mendengar hal itu, Utsman segera mengambil tindakan. Ia membentuk tim untuk menyalin mushaf Al-Quran berdasarkan mushaf milik Hafsah. Tim ini juga dipimpin oleh Zaid bin Sabit bersama 3 orang dari suku Quraisy, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Oke, boleh dilanjut nih dengan Syifa. Nah, selanjutnya itu mereka menulis ulang Al-Quran dengan sangat teliti dan hati-hati. Utsman bahkan memerintahkan jika ada perbedaan cara baca. Karena Al-Quran itu pertama kali diturunkan dalam dialek Quraisy, maka menggunakan dialek Quraisy. Nah, hasilnya beberapa salinan mushaf dibuat dan dikirim ke berbagai wilayah, seperti Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Mushaf utama ini dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Oke, setelah kita berbicara panjang lebar nih, sampai sekarang seperti belum ada penjelasan mengenai titik dan harokat yang akan dipakai nantinya di Al-Quran. Nah, menurut Ratri sendiri, itu nantinya bagaimana? Jadi setelah adanya Mushaf Utsmani ini, Al-Quran sudah jadi lebih seragam dan tidak ada lagi perbedaan besar dalam cara membacanya. Karena pada masa itu tulisan Arab masih belum memakai harokat seperti sekarang ini. Dan baru pada masa pemerintahan dinasti Umayyah sekitar 40 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, barulah ada perubahan harokat yang dilakukan untuk memudahkan pembacaan terutama bagi yang non-Arab. Seperti itu. Oke, teman-teman penasaran dong yang nambahin tuh siapa nih nantinya? Nah, untuk Alia, dipersilahkan. Nah, jadi yang nambahin itu adalah ahli bahasa, kayak Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Nah, huruf-huruf yang mirip kayak ba, ta, dan juga sa itu diberi titik supaya mereka tuh nggak tertukar. Nah, lalu harokat seperti fatoh, kasroh, dan juga doma itu mulai juga digunakan, dan ini sangat membantu dalam menjaga bacaan Al-Quran supaya tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita. Oke, keren banget nih pendapat teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, sejarah pembukuan Al-Quran adalah bukti nyata betapa Allah menjaga kitabnya. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, Al-Quran tetap terjaga kemurniannya, baik lewat hafalan maupun tulisan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, agar kita selalu punya pedoman hidup yang benar. Nah, sekarang tugas kita adalah mempelajari, membaca, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena bukan hanya membacanya yang penting, tapi bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup dalam hidup kita.
Oke, sebelum kita tutup nih, untuk teman-teman, apakah ada pesan terakhir dari masing-masing? Pesan aku itu, cintailah Al-Quran, karena di dalamnya itu terdapat petunjuk hidup yang akan menuntun kita menuju kebaikan, ketenangan hati, dan keselamatan dunia serta akhirat. Baik, mungkin pesan dari saya yaitu selain mempelajari Al-Quran dan penafsirannya, kita juga perlu mempelajari sejarahnya supaya kita bisa lebih menghargai proses panjang penjagaan Al-Quran. Kalau dari aku sendiri, buat yang sedang menghafal Al-Quran, jangan lupa juga didalami maknanya, karena semakin kita tahu makna dari ayat-ayat Al-Quran, kita akan semakin tahu betapa sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Aku tadinya nggak paham, tapi sekarang jadi lebih menghargai Al-Quran. Ternyata diskusi tentang sejarah Al-Quran ini sangat bermanfaat ya. Benar banget, diskusi untuk pembukuan Al-Quran ini pastinya sangat bermanfaat untuk ilmu kita nanti, untuk bekal kita nantinya. Nah, terima kasih juga nih untuk teman-teman yang mau menjadi audiens kita untuk kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan Pak Syarif juga. Nah, semoga ilmu-ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat nantinya. Oke, sekian saja untuk podcast kita kali ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.